Selamat datang di perkuliahan sistem programming. Ya, saya akan coba melanjutkan materi pada modul sebelumnya, di mana kita membahas mengenai static and shared libraries. Jadi seperti kita tahu bahwa suatu program untuk dapat berjalan dengan baik, biasanya dia tidak berdiri sendiri. Terdapat beberapa library yang dipakai untuk keberlangsungan program tersebut. Program tersebut bisa memakai dari static library ataupun shared libraries. Perbedaannya terletak di mana ketika kita menggunakan shared library, library tersebut tidak diimplementasikan secara langsung ke dalam source code-nya. Jadi size dari program tersebut menjadi lebih minim dibandingkan dengan static library, di mana pada static library source library-nya tersebut diinclude-kan ke dalam program. Jadi ini tergantung dari kebutuhan dari user masing-masing yang memilih static library ataupun share library. Ya, jadi di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan dengan menggunakan yang namanya LDD. Ya, kalau kita buka, ya, di sini man LDD, ya, manual print shared object dependency. Artinya kita mau lihat shared object yang digunakan suatu aplikasi itu dari mana saja. Ya, kita bisa menggunakan yang namanya LDD. Misalnya, kita sering menggunakan ls. ls ini adalah sebagai suatu program. Kita pengen tahu dulu ls ini ditaruh di mana, which ls. Ada di bin ls. Nah, kita juga mau tahu library yang dipakai oleh bin ls ini apa saja, ya, LDD bin /ls. Nah, nanti dia akan memberikan informasi kepada kita shared library apa saja yang digunakan oleh suatu program, yaitu si ls. Oke, di sini ada juga yang namanya interprocess communication. Ya, sebelumnya kita sudah membahas. Sedikit saya sentuh ketika kita melakukan seperti ini. Ya, jadi kita melakukan ls, terus kita grab misalnya md. Ya, di sini kita melakukan interprocess communication yang sangat sederhana. Output dari program ls, yaitu yang berupa list semua file yang ada di folder tersebut, menjadi input bagi program grep atau standar input bagi program grep, yang tugas program grep adalah melakukan filterisasi dengan kata-kata md. Oke. Nah, di sini juga ada namanya file logs, ya, bisa macam-macam. Interprocess communication itu memakai socket juga bisa, ya. Memakai semaphore, shared memory, dan message queue juga bisa kita lakukan. Nah, jadi cara kita berhubungan antar satu proses dengan proses lain bisa macam-macam. Kalau socket ini malah dia bisa antar komputer, ya. Jadi antar hardware itu bisa saling komunikasi satu sama lain. Oke, kita coba. Nah, di sini saya akan coba membahas mengenai yang namanya proc, ya. Jadi ini ada beberapa komponen yang perlu kalian pahami juga. Di dalam proc ini nanti kalian diminta untuk mengeksplor lebih dalam lagi dalam proc ini apa saja yang bisa kita dapatkan informasi di proc ini. Ya, jadi di sini adalah info about running process. Nah, coba kita lihat sama-sama. Oke, pertama-tama kita coba buka dua ini dulu, ya. Dua window, ya. Oke, jadi kita coba buka dua window. Yang satu ini adalah window yang pertama, yang satu ini untuk melihat isi dari atau melihat status dari proses kita. Kenapa? Karena saya mau menjalankan satu proses dan saya ingin memantau proses tersebut, ya.
Ini saya coba jalankan vi aw.txt misalnya. Di sini ya kita coba isi. Lalu di sini kita coba lihat ps min ef ya. ps min ef grep tadi kita pakai prosesnya namanya apa? aw.txt. Oh, vi aw.txt itu berjalan di mana? Vi aw.txt itu berjalan dengan PID 1045163. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam folder proc ini ya. Kita coba masuk ke dalam folder proc. Oke, di dalam folder proc itu cd/proc. Kita lihat dengan PID tadi berapa ya? Tadi PID-nya adalah 1045163 ya. Saya coba masuk. Ya, di sini saya udah masuk ke PID 1045163. Ya, jadi di sini artinya setiap kali kita meng-create suatu proses ada representasi directory ya. Jadi bahasanya gitu ya. Representasi directory yang merepresentasikan dalam bentuk file. Tapi dia sebenarnya adalah proses. Proses apa? Proses VI ini ya. Jadi kalau kita lihat ls min l di sini di dalam folder. Jadi representasinya adalah folder. Jadi perlu kalian ingat ini adalah representasi PID proses. Jadi bukan file benar-benar file tapi adalah representasi dari suatu proses. Ya, kalau kita lihat di dalamnya ada yang memang regular file ya. Ada yang berupa directory, ada yang berupa linker di sini atau symbolic link. Ya, di sini juga ada symbolic link. Terus ada yang dalam bentuk directory juga. Oke. Nah, setiap kali kita memiliki proses, pasti dia direpresentasikan dalam bentuk suatu directory. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mau lihat sebuah proses ini, ya, dia punya banyak informasi di sini. Ada informasi I/O, ada informasi limit. Ya, ini mungkin saya coba jadi di sini ada beberapa informasi yang berhubungan dengan proses kita. Ya, ada carer working directory atau CWD, ada environment, ada exe. Ya, jadi masing-masing hal tersebut berhubungan dengan proses yang kita miliki. Ya, misalnya ada CMD line. Ya, kita bisa lihat apa sih isi dari CMD line di sini. Nah, kita lihat di sini ada namanya ls. Kita lihat ada namanya CMD line, cd cmd cat, misalnya cmd cmd line. Nah, di sini dia ketika kita cat dia masuknya ke dalam vi aw.txt ya. Jadi dia komen yang kita ketikkan pada saat menjalankan program ini apa? Oh, ternyata komennya adalah aw.txt. Atau kita lihat vi cmd line supaya lebih jelas. Ini adalah komen yang kita ketikkan sewaktu menjalankan program aw.txt. Oke, kita masih di dalam PID-nya. Ada banyak lagi yang bisa kita lihat ya di dalamnya. Jadi kalau kita lihat ada yang namanya misalnya di sini ada FD ya, kita bisa lihat cd FD. Di sini ada file descriptor 0, ada file descriptor 1, ada file descriptor 2. Terus dia punya custom file descriptor 3 dan 3 di sini. Informasi apa lagi yang bisa kita lihat dari proc ya?
Ada cukup banyak di sini ya. Jadi ada misalnya ada stack di sini, ada net jika berhubungan dengan networking ya. Terus ada memory ya, terus ada environment ya. Kita lihat VI environment. Ya, ini adalah environment yang digunakan ya, atau bisa dibilang inisialisasi environment yang digunakan ketika saya mengeksekusi program VI tadi ya. Tuh. Oke, terus ada exe di sini. Oke, ini nggak bisa kita baca. Nah, jadi di sini kita bisa melihat informasi-informasi yang berhubungan dengan program yang sedang kita jalankan ya. Kenapa saya bilang sedang kita jalankan? Karena memang di sini kita sedang menjalankan program ini ya. Jadi program ini masih berjalan sekarang. Ada juga di sini di slide dibilang ada namanya proc1 ya, adalah namanya init. Init itu adalah program pertama yang dijalankan oleh operating system ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai si init ini ya. Tapi ketika kita mengeksekusi suatu program, maka di dalam folder proc ini ada representasi dari informasi program tersebut gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Ketika kalian mencoba untuk membuat suatu program atau menjalankan suatu program, maka di dalam proc ini akan muncul satu direktori yang merupakan representasi dari program tersebut dengan assignment PID, suatu PID. Oke ya, jadi kita coba lihat lagi ya. Berikutnya ini ada beberapa yang kita sudah visit ya mengenai system call. Ada, nanti kita akan coba untuk lihat mengenai library function. Ada C library ya, GNU C library. Terus ada error yang terjadi setelah system call dan library function dipanggil. Terus ada beberapa contoh-contoh dari program yang disediakan oleh referensi buku yang kita refer ya. Oke, jadi secara umum system call itu merupakan entry point atau bagian terluar ya, atau pintu untuk masuk ke dalam kernel, di mana dia bisa dipanggil, di mana dia bisa digunakan oleh suatu program. Bahkan sudah ada beberapa program yang diimplementasikan untuk memanggil system call, seperti LS ini. LS ini yang di dalamnya pasti ada implementasi function-function system call, di mana untuk memanggil atau melist seluruh file yang ada di dalam folder kita. Lalu system call juga dia berfungsi untuk berpindah dari antara user mode ke kernel mode. Seperti pada modul sebelumnya yang pernah sudah dijelaskan bahwa ketika kita menjalankan suatu program, di sana ada partial program yang dijalankan di level aplikasi, ada partial program yang dijalani di level kernel ya. Jadi kalau kita menggunakan time ya, kita bisa lihat waktu dia bereksekusi di dalam kernel dan waktu dia eksekusi di dalam user. Terus dia juga memberikan kesempatan kepada proses untuk mengimplementasi atau memanggil kernel untuk mengerjakan sesuatu. Oke, jadi pada prinsipnya sebuah system call itu memiliki layanan kepada aplikasi ya. Di sini layanan-layanan tersebut ada cukup banyak ya, namun saya coba buat lebih general ya. Di sini misalnya ada sebuah aplikasi yang ingin memanggil suatu fungsi yang ada di kernel ya. Di sini ada namanya wrapper function-nya. Wrapper function ini berguna sebagai inisiator ya, nanti dia berguna untuk menginisialisasi fungsi yang akan dipanggil itu apa dan mempersiapkan pemanggilan tersebut, mulai dari memori yang akan dipanggil dan nanti register yang akan dipakai di dalam kernel itu juga
mulai dipersiapkan oleh si wrapper function ini. Ya. Lalu berikutnya, ya, wrapper function ini nanti mempersiapkan register yang akan dipakai. Nah, wrapper function ini kan ini terbagi dua ya. Bagian atas itu adalah user mode, bagian bawah adalah kernel mode. Lalu ada yang namanya trap handler di sini di bagian kernel. Jadi trap handler ini memberikan fungsi-fungsi yang diminta oleh si wrapper function. Dan dia juga berfungsi untuk si trap handler ini merubah mode ya dari user mode ke kernel mode atau kembali lagi. Baru setelah dari trap handler dia tahu fungsi yang mau dipanggil, maka dia memanggil fungsi-fungsi tersebut. Ya, jadi dan fungsi-fungsi tersebut nanti dieksekusi di register dan stack. Ya, jadi perjalanan dari si mulai dari user mode dan kernel mode, perubahan itu di manage oleh si trap handler ya, karena dia mulai dari kernel stack ya, terus masuk ke register, baru ke user stack ya. Jadi artinya terdapat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh si trap handler sehingga fungsi tersebut bisa disampaikan ke system call service routine. Ya, jadi perjalanan ini mungkin kalau dilihat pada saat kita melihat ada user berapa lama, terus ada kernel berapa lama di dalam fungsi time, ya di situ dia akan menghitung di sini berapa lama berada di dalam user mode, ya. Terus di dalam kernel mode akan berada berapa lama. Nah, jadi dengan bantuan ya si mekanisme system call ini, si aplikasi itu bisa terlayani. Jadi bantuan dari wrapper functionnya yang berfungsi untuk mempersiapkan kebutuhan fungsi ya, dan mempersiapkan memorinya ya untuk disimpan ke dalam bentuk register. Lalu di trap handler ya, ini tugasnya juga cukup banyak si trap handler ini karena melakukan switching dari user mode ke kernel mode dan melakukan switching memori karena mulai dari kernel stack berubah jadi register, berubah lagi menjadi user stack karena nanti akan dipassing lagi datanya ke user. Itu adalah tugas dari si trap handler. Pada video ini Anda sudah mempelajari bagaimana sistem call dieksekusi mulai dari user mode dan dia menginvoke ke kernel mode. Untuk penjelasan mengenai error yang terjadi pada sistem call akan dijelaskan pada video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.